Halo semuanya, welcome back to TSM Podcast with gue Daniel dan Gue Bintang. yang hari ini akan bersama dengan kalian, menemani kalian. Thank you banget ya Kak Bintang untuk sebelumnya udah bantu banget dan juga datang buat hari ini. Jadi hari ini Kak Bintang, gue pengen nanya-nanya banyak hal sih sama lo. Tapi sebelum itu mungkin lo bisa perkenalkan diri lo ke teman-teman di luar sana dulu. Perkenalkan nama gue Bintang dari Trisakti School of Management, jurusan manajemen. Gue ini seorang mahasiswa sekaligus entrepreneur di bidang coffee shop. Entrepreneur di bidang coffee shop. Wow, keren sih. Dan gue pengen bertanya banget nih. Sebelumnya coffee shop lo namanya apa sih? Untuk coffee shop gue ini namanya Bunch Kafein. Bunch ini artinya banyak, kafein ini artinya ya kafein, kopi gitu. Jadi sederhananya sebenarnya banyak kafein. Selain itu juga bunch ini artinya perkumpulan. Jadi cocok nih buat orang-orang yang mau melakukan perkumpulan di dalam satu tempat itu. Berarti yang suka ngopi, berarti cocok banget lah ya ke Bunch Kafein banget ya. Gila keren banget sih. Dan gue pengen nanya banget nih, kenapa sih dari semua usaha yang ada nih, tapi lu kenapa maunya coffee shop gitu? Kenapa nggak yang lain gitu loh? Coffee shop. Menurut gue ini coffee shop ini menurut gue karena kan gue dulu passionnya sukanya di kopi ya. Kopi ya. Gue suka nongkrong bareng teman-teman gitu, asik aja sih. Oke. Gitu. Terus selain itu coffee shop ini tuh dapat dinikmati oleh setiap kalangan menurut gue. Selain itu juga produk-produknya nggak terlalu complicated gitu, nggak terlalu rumit. Jadi gue untuk ngebuat produk-produknya juga nggak perlu effort banget gitu. Jadi kan emang yang coffee shop itu emang diutamakan kenyamanan ya di tempatnya, suasananya seperti itu. Jadi itu sih salah satu faktornya juga. Selain itu juga bahan bakunya kita bisa tahan lama. Jadi kita nggak bisa nyetok banyak gitu untuk bahan baku. Karena kan kalau kita beli dengan harga grosir akan lebih enak gitu dibanding kita harus eceran. Gitu. Tadi lu bilang kenyamanan ya, dan jujur gue setuju banget sih karena belum lama nih ya guys, gue tempatnya Kak Bintang di Bunch Kafein dan itu benar-benar kayak tempatnya nyaman banget, estetik juga, dan gue nyoba beberapa dish yang disediakan oleh dia, salah satunya adalah mocktail blue kalau nggak salah ya, dan ada spaghetti, itu benar-benar kalau bagi gue tuh benar-benar enak banget. Mungkin kalau dari lu nih Kak, signature dish yang disediakan dari cafe tersendiri itu apa ya? Untuk signature tuh kita di sana ngejual espresso base yang lebih sering diminati. Kita jual ada kayak produk salty shouty. Salty shouty itu ya basicnya kopi, terus ada sedikit asin, itu biasanya lebih sering diminati sih di sana. Karena emang jarang ya mungkin coffee shop yang punya produk yang ada asin-asinnya gitu. Selain itu juga gue di sana ngejual makanan juga ya? Kayak ada spaghetti yang tadi lu sebutin atau juga jualan nasi goreng. Gitu. Terus sisanya ya paling kita jualan-jualan kayak French fries gitu itu nggak sih? Ya kentang, terus apa namanya tuh kita juga jual cookies. Cookies juga ya? Cookies, terus cake juga kita jual. Cake juga berarti. Tapi salty shouty ya. Kayak unik sih, kayak gue juga pertama kali pas gue kesana ada salty shouty, mungkin ke depannya mungkin gue pengen coba juga karena mungkin itu menjadi salah satu keunikan dari Bunch tersendiri ya. Dan mungkin yang pengen gue tanya juga nih, untuk jam operasionalnya nih dan jam ramenya dari kafe itu sendiri jam berapa sih? Untuk jam operasional gue itu mulai dari jam setengah 10 pagi sampai jam 11 malam. Nah untuk jam ramenya itu kita mulai dari jam setengah 7 sampai jam biasanya tuh jam setengah 9, setengah 10 masih ada tuh pengunjung-pengunjung yang mulai berdatangan. Wow. Biasanya orang-orang masih sukanya malam sih, tuh, buat nongkrong. Oke, sip. Apalagi ini kan lu mahasiswa, lu entrepreneur. Tantangan atau hambatan atau distorsi yang alami yang menjalani sebagai dodo itu sepertinya apa aja sih? Sebenarnya untuk menjadi kita jualan, terus kita juga menjadi mahasiswa itu menurut gue itu sangat sulit ya untuk mengatur waktu, itu jadi hambatan sih. Mengatur waktu untuk memanage waktu antara kuliah juga bekerja itu lumayan sulit. Jadi gue ngasih saran buat teman-teman kalau misalkan lagi berkuliah tapi terus mau jualan juga produk-produk kayak gitu. Jadi menurut gue lebih bagus kita punya prioritas waktu. Jadi kita buat juga nih daftar apa yang harus kita kerjakan untuk besoknya gitu. Misalkan kita besok mau kerja atau kuliah, kita susun dulu waktu-waktunya, rututan waktunya. Jadi kita tahu nih kapan kita kuliah, kapan kita kerja. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu kita harus kuliah dulu, kita harus pekerjaan bisa di backup sama tim. Pasti kan teman-teman juga nggak bisa kerja sendiri kan, pasti butuh tim gitu. Jadi kalau misalkan setelah bekerja kita bisa lanjut kuliah lagi gitu. Jadi harus benar-benar efisien terhadap waktu, harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan kalau sebisa mungkin kalau misalkan ada yang harus dikerjakan pada saat itu juga sebaiknya tuh harus langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda, seperti itu sih. Yang pengen gue highlight adalah tadi secepatnya kerjakan ya, jangan ditunda-tunda ya. Itu mungkin menjadi tamparan juga buat gue ya, karena gue orangnya juga cukup kayak teledor dan cukup menunda banyak tugas ya, sehingga agak hectic dan lain hal.
Cuman tadi lu kan bilang tadi kan kayak masalah prioritas kan, masalah tim nih. Pasti dalam sebuah kafe ada tim yang membantu membuat kafe itu menjadi lebih besar gitu kan. Nah, gue pengen nanya untuk di kafe Ulta sendiri, lu ada berapa tim sih? Oke. Kalau untuk di coffee shop gue ini, gue punya 10 tim. Jadi ada tim digital marketing, gue juga punya tim finance, terus ada tim telemarketing. Di sana gue juga ada sales. Terus di sana juga gue punya tim barista, itu totalnya ada 4 orang. Lalu gue juga ada tim kitchen, 2 orang. Gitu. Itu berarti pendaftaran dibuka secara online atau word to word apa kayak ya udah mungkin lu kayak sebar-sebar brosurnya apa gimana gitu? Ya kita biasanya sih secara online ya. Online kita iklanin, kita buka lowongan pekerjaan. Terus nanti biasanya ya mereka kirim CV-nya by email sih biasanya. Terus ntar kita ada proses interview. Oke. Menarik sih coba tadi bilang gitu kan. Nah, gue pengen nanya lagi nih kayak di Bans Cafe itu sendiri kan itu kan kayak katanya di Bekasi Utara kan. Dan yang pengen gue tanya di situ tuh banyak kompetitor nggak sih? Apa baru cuman lu doang yang membangun apa udah banyak gitu? Ya itu yang awal mula gue memilih lokasi tersebut karena menurut gue itu masih sangat sedikit ya di kota Bekasi ini untuk kompetitor. Dan menurut gue Bekasi ini unik ya karena untuk kalau misalkan gue cari datanya sendiri sebenarnya kota Bekasi ini termasuk kota dengan populasi terbanyak nomor 5 urutan nomor 5 di seluruh Indonesia. Namun untuk industri makanan dan minuman seperti coffee shop ini masih sangat jarang di Bekasi. Jarang ya? Gitu, masih sangat jarang. Dan ini tuh menurut gue tuh menjadi hal yang prospek lah gitu, apalagi dengan populasi yang lumayan banyak itu kan pasti menguntungkan ya, pasti konsumen juga akan semakin banyak gitu untuk didirikan coffee shop. Jadi itu menurut gue sebuah peluang. Selain itu karena kompetitornya masih sedikit, terus di sana juga tempatnya itu letaknya itu strategis, jadi dekat dengan kampus juga ada anak-anak mahasiswa, terus di sana juga dekat dengan SMA. Jadi menurut gue itu cocok banget gitu loh, maksudnya untuk mendirikan coffee shop di sana karena kan coffee shop sendiri sebenarnya segmentasinya untuk anak-anak muda tentunya. Jadi banyak banget anak muda yang datang, apalagi tadi kan anak-anak sekolah, kantoran dan lain hal gitu ya. Nah kalau dari lu sendiri nih, goals buat usaha lu nanti ke depannya seperti apa sih? Ya pasti harapan gue ini bisa expand ya sampai ke seluruh Asia, terus dengan membawa prinsip yang tetap prinsip integritas, layanan yang baik dan kualitas produk tentunya gitu. Terus gue juga untuk mencapai visi itu kita akan terus melakukan perbaikan secara terus-menerus, evaluasi, terus kita harus benar-benar kompak lah satu sama tim gitu. Terus kompak ya. Nah pastinya tadi kan kompak, punya goals dan pastinya lu anak TSM pastinya kayak gini. Ada nggak sih kontribusi yang dari kampus diberikan kepada lu? Apalagi kan ini anak entrepreneur nih dari TSM. Mungkin apa yang bisa lu hikmahnya lo ambil dari kampus itu? Jujur ya TSM ini benar-benar teman-teman TSM ini benar-benar ngebantu gue banget gitu buat gue belajar untuk jualan. Jadi di TSM ini kita diajarin kewirausahaan ya teman-teman. Kewirausahaan itu kita di sana belajar cara membuat proposal suatu produk. Lalu di sana juga kita diajarin kewirausahaan lanjutan. Di sana di kewirausahaan lanjutan itu kita diajarin cara membuat produknya seperti apa gitu. Sampai kita juga diajarin cara menjual sampai memasarkan produknya di mini expo. Jadi benar-benar TSM ini membantu gua untuk secara konsep ya, secara akademis. Terus dia juga mengajarkan gua coba prakteknya seperti apa gitu. Jadi dari KWU ya, kewirausahaan lanjutan dan expo ya. Berarti benar-benar kayak mewadahi banyak banget buat untuk jiwa-jiwa entrepreneur nanti ke depannya gitu ya. Nah mungkin dari gue terakhir nih buat lu nih. Ada nggak sih saran dan masukan bagi teman-teman di sana, apalagi mahasiswa nih yang masih ragu atau belum kepikiran nih untuk memulai berwirausaha itu seperti apa gitu? Oke, mungkin buat teman-teman masukan dari gue cuman yang penting punya tekad yang kuat ya, dan punya keberanian untuk mencoba hal baru dan mencoba untuk keluar dari zona nyamannya teman-teman. Terus kalau menekuni suatu bidang ataupun usaha ataupun kita mau coba jualin produk tentang suatu hal gitu, konsisten, kuncinya konsisten. Jangan kita beralih untuk berjualan yang lain kalau misalkan goals kita belum sampai nih ke titik ujungnya, itu ke tujuan kita belum tersampaikan. Jangan coba untuk beralih. Jadi intinya konsisten sih sebenarnya. Gue setuju sih, tadi bilang mencoba, konsisten, jangan beralih. Itu saja dari gue teman-teman.
untuk Kak Bintang sendiri, thank you banget buat Kak Bintang buat hari ini. thank you banget. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk your future stars here, Trisakti School of Management. Terima kasih semuanya, selamat siang.